Oke, selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan saya, Grafika Jati. Kita akan kembali lagi membahas sistem operasi. Kali ini kita akan coba materi di week ke-8. Jadi week ke-8 scheduling. Jadi sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa segala materi, resource, kode, dan lain sebagainya, link YouTube dapat dilihat di link berikut ini, os.vlsm.org. Jadi di sini kalian bisa lihat beberapa informasi penting dari slide, demo, kemudian soal UTS sebelumnya, soal UAS, kemudian ada link menuju ke buku OSC dan lain sebagainya. Pada minggu ini kita akan coba membahas mengenai week ke-8. Ya, ini week ke-8, oke, tentang scheduling ya. Tentang scheduling. Jadi apa sih yang dinamakan scheduling? Kenapa dia penting? Kita bisa lihat panduannya itu ada di textbook. Salah satu yang dipakai itu OSC Silversat edisi ke-10, terutama di bab ke-5. Oke. Jadi di sini ada beberapa istilah scheduling, mungkin nanti ada basic concept, kemudian kriteria, burst, algorithm, IO bound, proses bound, dan lain sebagainya ya. Oke, untuk penjelasan kita akan menuju ke slide ya. Oke, kita langsung saja ke file presentasinya, materinya di chapter 5 CPU scheduling. Jadi di sini kita akan bahas. Oke, yang pertama ada basic concept, kemudian nanti ada kriteria, algoritma, thread, multiprosesor, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu, objektif. Kalian bisa pelajari. Nah, oke, langsung saja. Jadi mungkin motivasi pertama adalah ketika suatu proses berjalan, itu nanti proses tersebut akan ada masanya, misalnya menunggu I/O gitu. Menunggu I/O, kemudian pada saat proses menunggu I/O itu CPU-nya idle gitu, CPU-nya nganggur. Jadi gimana cara memanfaatkan CPU yang nganggur tersebut untuk menjalankan proses yang lainnya gitu. Jadi biar CPU utilization-nya itu dapat maksimal. Nah, salah satu cara untuk memaksimalkan CPU utilization itu kita menggunakan namanya multiprogramming. Jadi nanti memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU. Jadi sehingga proses itu dapat berjalan sepanjang waktu dan memperkecil idle. Jadi memperkecil waktu idle dari si CPU itu sendiri. Ya kan? Jadi kita butuh komputer itu dapat lebih produktif. Jadi sistem operasi harus mengatur atau melakukan penjadwalan proses-proses yang ada pada sistem gitu. Jadi sehingga CPU dapat kepake. Nah, sebenarnya itu kalau dalam suatu proses berjalan itu dia sebenarnya melakukan suatu siklus yang kita sebut sebagai CPU I/O burst cycle. Jadi siklus burst CPU dan I/O atau input output. Jadi saat proses dieksekusi itu dia akan dilakukan di CPU dan juga akan dilakukan di I/O. I/O biasanya akan menunggu proses I/O ya, atau kita sebut sebagai I/O wait. Jadi kita bisa lihat di gambar ini, biasanya CPU burst akan diikuti oleh I/O burst. Jadi pasangan dari CPU I/O, kemudian CPU burst diikuti I/O burst, akan diulang lagi CPU burst, I/O burst, diikuti lagi CPU burst, I/O burst, begitu seterusnya sampai proses itu di terminate gitu, misalnya sudah selesai. Nah, apa sebenarnya isi CPU burst? Ya, di situ adalah proses yang dilakukan di CPU. Proses yang di CPU itu misalnya apa? Misalnya instruksi dari load, misalnya, terus store, add, store, dari register gitu misalnya ya, mengambil load value dari register terus store ke register yang lain gitu, kira-kira itu biasa dilakukan di CPU kan. Nah, itu makanya disebut sebagai CPU burst. Jadi proses yang dilakukan di CPU burst. Kemudian nanti read from file, mau baca file, nah masuklah ke
I/O, nunggu I/O, misalnya baca di disk gitu, baca di disk berarti wait for I/O. Nah disitulah masuk ke proses dinamakan I/O burst. Terus balik lagi ke CPU burst, misalnya store increment, kemudian nanti index. Nah itu dilakukan di CPU burst. Terus nanti setelah itu kita mau nulis di file, write to file, dilakukan di I/O, maka disebut I/O burst. Jadi begitu saja seterusnya sampai selesai. Nah biasanya waktu I/O nunggu di I/O itu CPU ngapain? Nah CPU itu bisa melakukan proses yang lain gitu. Makanya kita butuh scheduling untuk mengatur kapan nih proses yang dieksekusi di CPU, kapan yang lain, kapan yang di wait, kira-kira seperti itu ya. Kita butuh scheduler. Nah, berapa lama durasi dari CPU burst time gitu. Jadi setelah dipelajari, dilihat historinya gitu, misalnya dari proses ke proses, terus dari komputer ke komputer, itu diteliti dan kemudian dicatat, itu ternyata bahwa terdapat suatu pola. Jadi di sini kita buat suatu histogram. Jadi burst duration. Jadi misalnya burst duration berapa durasinya dari yang paling kecil sampai yang paling besar durasinya, itu kita tandain. Jadi yang durasinya pendek itu ada berapa jumlahnya, durasinya panjang ada berapa jumlahnya. Nah itu kita catat, ternyata membentuk suatu histogramnya bisa digambarkan seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah terdapat large number of short bursts. Jadi terdapat large number atau jumlah yang besar, atau kita katakan bahwa short burst itu ternyata jumlahnya banyak, sedangkan longer burst atau burst yang durasinya panjang itu jumlahnya sedikit, small number, kira-kira seperti itu ya. Nah nanti ini mungkin kita bisa mengenal ada kaitannya antara I/O bound dengan CPU bound. Jadi nanti kalian cari tahu apa itu I/O bound, apa itu CPU bound. Jadi nanti bisa kita kategorikan proses itu dalam dua kategori. Jadi proses yang memiliki burst I/O yang lama atau disebut I/O bound, dan proses yang memiliki burst CPU yang lama. Nah kalau CPU-nya lama disebut CPU bound. Nanti kalian diskusikan kira-kira proses atau program apa yang I/O bound, terus proses yang apa yang CPU bound. Oke, selanjutnya kita mengenal adanya CPU scheduler. Jadi kita kan sudah tahu bahwa scheduling itu kan intinya adalah memaksimalkan CPU. Jadi kita mau pakai CPU itu untuk menjalankan suatu proses. Nah, gantian misalnya kita proses idle, kita masukkan proses yang lain. Nah, kemudian gimana caranya menentukan proses atau memasukkan atau memilih proses mana yang akan dialokasikan ke CPU misalnya. Nah itu kita pakai namanya CPU scheduler. Jadi CPU scheduler akan select atau memilih dari banyak proses, itu yang proses tentunya yang ada di ready queue itu mana yang akan diambil terus dialokasikan ke CPU gitu. Itu fungsinya CPU scheduler. Nah waktu untuk memindahkan atau mengeksekusi suatu proses baru itu kapan gitu kan? Itu bisa terjadi di empat posisi atau 4 waktu gitu. Yang pertama adalah ketika adanya switch dari running ke waiting state. Kemudian kedua ketika ada switch dari running ke ready. Terus ketiga ketika ada switch dari waiting ke ready, dan keempat ada terminate. Jadi di waktu-waktu keempat ini itu seharusnya kita bisa mengalokasikan proses baru untuk dieksekusi ke CPU. Nah, nanti schedulingnya itu tergantung dari scheduling yang kita pakai gitu. Jadi scheduling apa atau penjadwalan apa yang kita pakai. Kalau kita misalnya pakainya yang non preemptive, maka yang
kita bisa mengganti suatu proses itu ketika hanya 1 dan 4. Jadi ketika switch from running to waiting state dan ketika terminate. Jadi emang nggak ada pilihan ketika suatu proses itu dari running ke waiting, sudah waiting itu pasti akan pasti si schedulernya itu akan mengambil proses lain terus dijalankan di CPU, atau ketika udah suatu proses terminate maka CPU akan menjalankan proses yang lain. Nah itu udah nggak ada pilihan. Itu ketika cuma bisa berganti proses di akibat kondisi 1 dan kondisi 4, maka dinamakan sebagai non-preemptive schedulingnya. Nah, gimana yang scheduling preemptive? Itu ketika kita bisa mengganti suatu proses dengan proses yang lain untuk dijalankan di CPU itu ketika yang lain. Jadi ketika switch dari running to ready, ya kan? Misalnya ada interrupt, terus dari switch dari waiting to ready, itu kalau kita bisa memilih proses lain untuk dijalankan di CPU, itu berarti kita menggunakan scheduling yang preemptive. Jadi ketika 1 dan 4 saja itu artinya non-preemptive, kalau yang lainnya berarti preemptive. Nah, keuntungannya kalau preemptive apa? Keuntungannya kalau preemptive berarti menjamin setiap proses itu punya waktu operasi gitu. Jadi menjamin dijalankan. Selain itu juga dengan preemptive itu kita jadi cepat respon gitu. Misalnya ada interrupt atau apa itu lebih cepat merespon event dari luar. Nah itu manfaat dari preemptive. Jadi preemptive lebih responsif daripada yang non preemptive. Terus apalagi preemptive itu berarti ada melibatkan mekanisme interrupt ya. Interrupt menyela proses yang sedang berjalan dan memaksa sistem untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Nah itu ada di scheduling yang preemptive. Kalau non preemptive tidak ada itu. Sedangkan yang non preemptive berarti apa? Jadi penjadwalan di mana sistem operasi itu tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Jadi ibaratnya proses itu harus jalan dulu sampai terminate baru ada proses baru, atau harus running to waiting state sampai ke waiting state dulu baru ada proses lain. Nah kalau scheduling hanya di 1 dan 4 tadi itu maka kita sebut sebagai non preemptive. Oke, sudah ya, ada preemptif, ada non preemptif. Mungkin nanti bisa dieksplor lagi contoh-contohnya. Nah, oke, selanjutnya nih untuk yang preemptif, itu kita bisa consider access to share data misalnya. Nah, tapi kalau consider access to share data berarti ya kita harus hati-hati dengan race condition misalnya. Terus ada juga consider preemptive while in kernel mode gitu. Dan selanjutnya interrupt ya, interrupt during crucial OS action. Nah, salah satu komponen lain dari scheduling yang penting adalah dispatcher ya. Dispatcher itu apa? Dispatcher itu modul yang memberikan CPU itu kontrol untuk memilih proses, ya kan? Jadi modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsinya apa? Atau dia terlibat di apa sih gitu kan? Manfaatnya? Ya pertama ada di context switching. Jadi mengganti state dari suatu proses dan mengembalikannya untuk menghindari monopoli CPU time. Jadi context switching misalnya tadi mengganti state dari proses. Nah itu ada di dispatcher fungsinya. Context switching apa? Misalnya context switching itu dilakukan untuk menangani suatu interrupt gitu. Misalnya waktu menunggu waktu I/O misalnya. Nah, tentu di context switching itu nanti kita melibatkan proses control box ya, PCB, di mana dia nanti akan menyimpan state dari proses, kemudian ID proses, program counter, dan lain sebagainya. Kemudian kembali lagi dispatcher itu manfaatnya, fungsinya itu salah satunya di switching to user mode. Jadi misalnya switching dari
dari kernel mode ke user mode. Kemudian jumping to proper location user program to restart that program. Jadi misalnya lompat dari suatu bagian di program untuk mengulang program misalnya. Nah, itu dispatcher. Nah, perlu diketahui misalnya nih, dispatcher itu ada namanya dispatcher latency. Jadi ada waktu yang dipakai dari suatu proses stop sampai suatu proses yang lain itu berjalan. Nah, itu kita sebut sebagai dispatch latency. Ya kan, kemarin sebenarnya udah kita bahas juga. Jadi eksekusi dari proses 0 berhenti, kemudian sebelum dieksekusi proses 1 itu kita butuh menyimpan state ke PCB, terus restore dari PCB punyanya proses 1 gitu. Nah, itu waktu yang kita butuhkan untuk save dan store dari PCB itu kita namakan sebagai dispatch latency. Oke. Nah, komponen-komponen sudah tahu, kita sekarang menuju ke kriteria. Jadi kriteria scheduling apa yang bagus? Scheduling yang bagus adalah yang endingnya sebenarnya mengoptimalkan CPU kan. Jadi biar prosesnya itu bisa berjalan, banyak proses bisa berjalan, bisa gantian, CPU-nya nggak idle gitu. Nah, berarti salah satunya adalah CPU utilization, kriteria pertama. Kriteria pertama CPU utilization, artinya apa? Menjaga si CPU itu sesibuk mungkin. Jadi CPU-nya kerja terus gitu kan. Misalnya CPU utilization-nya dari 0 sampai 100%. Nah, itu mentok 100 atau 90 gitu kan. Kemudian selain CPU utilization, kita juga mempertimbangkan throughput. Jadi throughput itu adalah berapa jumlah proses yang berhasil selesai atau dieksekusi per satu satuan waktu. Jadi itu namanya throughput. Nah, kemudian ada turnaround time. Jadi turnaround time itu agak berbeda. Jadi berapa lama untuk mengeksekusi proses. Kalau tadi kan throughput kan dari satu satuan waktu itu keluarannya berapa proses gitu kan. Berhasil mengeksekusi berapa proses. Nah, sekarang kalau turnaround time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi suatu proses, itu berapa lama gitu. Ya, walaupun pengeksekusian proses ini kan tergantung juga dari hardware, ya kan, hardware yang dipakai. Tapi di sini kita harus tahu bahwa kontribusi dari algoritma penjadwalan atau scheduling algoritma nanti yang dipilih itu termasuk menentukan gitu kan. Jadi algoritmanya itu termasuk mempengaruhi lama waktu untuk mengeksekusi sebuah proses. Jadi nanti bisa dicoba lah, misalnya mau lakukan penelitian gitu kan, memiliki kita pakai sistem komputer yang identik dan proses-prosesnya sama gitu kan, terus coba pakai algoritma yang berbeda. Jadi nanti algoritma yang menyelesaikan proses yang sama dengan waktu yang lebih singkat, ya kan. Nah, itu kita bisa katakan schedulingnya lebih bagus gitu kan. Nah, jadi turnaround time itu termasuk apa aja? Ya, termasuk menunggu memori, waktu menunggu untuk dapat di memori, kemudian menunggu di ready queue, kemudian eksekusi CPU dan melakukan operasi I/O itu termasuk dalam turnaround time ya. Jadi untuk mengeksekusi suatu proses. Oke, selanjutnya apa? Nah, ini perlu kita pertimbangkan juga, namanya waiting time. Jadi lama waktu suatu proses itu berada atau menunggu di ready queue, ya kan? Jadi kalau di ready-nya semakin lama, itu semakin nggak efisien mungkin ya, atau kurang bagus gitu kan. Waiting time. Nah, selanjutnya ada lagi namanya response time. Response time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk pertama kali memberikan respon, ya kan? Jadi ketika ada suatu request, itu pertama kali respon yang diberikan itu dihitung sebagai response time, bukan outputnya ya. Jadi responnya saja gitu. Jadi kalau misalnya sistemnya yang perlu interaktif gitu kan, jadi mungkin turnaround time nggak terlalu dipermasalahkan. Turnaround time nggak terlalu dipermasalahkan,
tapi respon time yang dipermasalahkan. Jadi waktu yang dari pengiriman permintaan sampai respon yang pertama kali diberikan gitu kan. Nah, itu kita catat sebagai respon time. Jadi dari kelima kriteria ini kira-kira apa yang dimaksimalkan, apa yang diminimalkan gitu kan. Nah, sudah kelihatan bahwa yang dimaksimalkan adalah yang pertama CPU utilization, kemudian throughputnya sebisa mungkin maksimal. Nah, turnaround time, waiting time, dan respon time sebisa mungkin adalah minimal, karena ini kan waktu eksekusi, waktu nunggu, waktu respon. Nah, ini semakin cepat semakin bagus, kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti kriteria ini yang bisa kita pakai untuk menentukan scheduling algoritma mana yang paling bagus misalnya. Oke, nah ini kan tadi yang maksimal adalah CPU, throughput, kemudian minimal turnaround, waiting time, dan respon time. Kira-kira seperti itu.